على سيدنا صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الآن قال الترغيب في الورع، الترغيب في الوراء وترك الشبهات وما يهوك في الصدور وفي السماحة في البيع والشراء والتقاضي والقضاء. الترغيب anjuran fil wara, di dalam sifat wara. Sifat wara sifat yang paling berat, yang paling sulit untuk kita laksanakan. Jadi ekstra dalam bentuk kehati-hatian. Jangankan yang makruh, yang halal pun ditinggalin. Yang halal ditinggalkan. Tarkul halal, meninggalkan yang halal, khaufan, karena khawatir akan terjatuh kepada yang dilarang. Itu warok namanya. Jadi hati-hati. Wa tarki syubhat, dan anjuran di dalam meninggalkan perkara yang syubhat. Yang syubhat itu yang remeng-remeng antara yang halal dan haram. Yang pertengahannya itu syubhat. Anjuran juga untuk kita tinggalkan. Wa ma yahuku fis sudur, dan apa-apa yang ragu di dalam dada kita. Jadi yang kita ragu tinggalin, ya, sampai benar-benar yakin. Itu anjuran dalam syariat. Apalagi dari sesuatu yang bakal masuk ke dalam perut kita, yang ragu kita tinggalin. Wa fi samahati fil bi' wa syira' wat tagadi wal qada, dan anjuran di dalam as-samahah, memaafkan, memudahkan di dalam menjual dan di dalam membeli. Yang jual enggak terlalu menggencet yang beli juga jangan keterlaluan nawarnya. Jadi sama-sama saling enak. Anjuran tuh dalam jual beli seperti itu. Wat tagadi wal qada, dan meminta keputusan dan memutuskan, tidak memberatkan juga tidak mengentengkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat sering kita baca, sering kita dengar, dan banyak juga yang kita hafal. Padahal ini ayat kuncinya. Ya, Allah bilang apa? Wa may yattaqillah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah. Syaratnya takwa. Nomor berat, takwa itu finisinya masing-masing.
masing-masing ulama banyak menuliskan secara global imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Itu secara global definisi takwa begitu, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Wa may yattaqillah, siapa orang yang bertakwa ia kepada Allah, yaj'al lahu, Allah akan jadikan buat dia makhraja, jalan keluar. Jalan keluar apa aja deh. Urusan dunia dari sulit, asal dia takwa digampangin sama Allah. Dalam urusan dagangan dia, asal dia takwa digampangkan sama Allah. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki akannya dari haitsu, dari segi yang ia tidak duga-duga. Ini luar biasa. Kuncinya apa tak? Takwa. Dan modal kita begitu aja, paksain, sulit memang. Jalanin perintah Allah, gak usah macam-macam dunia. Di dunia gak usah macam-macam. Udah, perintah Allah kerjain. Larangan Allah berusaha sejauh-jauhnya kita tinggalin. Udah, hiaskan dengan yang sunnah, hidup normal deh. Dari kehidupan, bergaul, ya. Udah gitu. Sambil nunggu yang datang yang namanya datang kematian, kan begitu. Jadi simpel aja sebenarnya. Berusaha menjalankan perintah Allah yang wajib, gak banyak. Berat, memang berat. Sholat yang 5 waktu jangan tinggalin, ya. Kemudian puasa di bulan Ramadan, berusaha menjalankan. Meninggalkan yang diharamkan sama Allah, berusaha tuh. Maksiat tinggalin, ngomongin orang jangan. Ya, ya udah. Kemudian apa? Hiaskan dengan yang sunnah. Selebihnya udah aktivitas kehidupan kita itu. Sambil nungguin yang datang namanya kematian. Dan begitu, dunia sementara. Kenapa sih dibilang dunia sementara? Iya, karena dibandingkan dengan akhirat gak ada bandingannya. Dunia mahdudah, terbatas. Kalau akhirat ghairu mahdud, gak terbatas. Bahasanya apa tuh? Bahasa kerennya kalau gak terbatas, unlimited namanya ya. Ya, itu bahasa kerennya begitu. Sesuatu yang terbatas sama yang kagak terbatas yang ada bandingannya. Makanya anggapan dunia khosirah, hanya sebentar, kagak lama. Kalau akhirat abadul abidin, selama-lamanya. Selama-lamanya. Nah, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Qala, Nabi bersabda, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Nu'man bin Bashir, saya mendengar Rasulullah bersabda, al-halalu bayyinun. Al-halalu, yang halal jelas, kata Nabi. Wal haramu bayyinun, yang haram juga jelas. Betul kan? Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma, di antara keduanya, di antara halal dan haram, umurun mustabihat, perkara-perkara yang syubhat, yang samar. Yang samar, yang kagak jelas halal, juga kagak jelas haram, pertengahan namanya tuh. Ini syubhat namanya tuh. Perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna, tidak mengetahui akannya. Kafiru minan nas, oleh banyak dari manusia. Kata Nabi Muhammad, perkara yang syubhat orang-orang gak tahu banyak. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya perkara-perkara yang syubhat yang banyak oleh manusia tidak mengetahuinya, kata Nabi. Famanitaga syubhat. Nah, bagaimana kita menyikapi yang syubhat? Kalau yang halal jelas makan juga apa-apa, yang haram tinggalkan jelas. Nah, di sini bagaimana kita menyikapi yang syubhat, yang kagak jelas halal, kagak jelas haram? Nabi bilang apa? Famanittaqa syubhat, siapa orang yang takut ia akan perkara yang syubhat, meninggalkan ia akan perkara yang syubhat, faqad istabra'a, maka sungguh ia telah membebaskan lidinihi, untuk agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Menyelamatkan agamanya, menyelamatkan kehormatannya.
orang yang meninggalkan perkara yang syubhat. Jadi dalam perkara syubhat kata Nabi, sikap kita bagaimana? Tinggalin. Karena orang yang meninggalkan perkara yang syubhat, ia telah membebaskan, menyelamatkan agamanya dan kehormatannya gitu Nabi. Wa man waqa'a fi syubhat. Nah, siapa orang yang terjatuh ia dalam perkara yang syubhat. Ini gambaran orang yang mengerjakan perkara yang syubhat. Waqa'a fil haram, maka dia akan jatuh ke dalam perkara yang haram. So, yang mengerjakan perkara yang syubhat bisa terjatuh kepada perkara yang haram. Karai dikasih misal sama Nabi. Karena biasanya orang kalau dikasih permisalan, contoh lebih gampang memahami. Banyak tuh dalam hadis Nabi memberikan perumpamaan kepada para sahabat. Karai kata Nabi, seperti seorang pengembala yar'a haulal hima, ia mengembala di sekitar al-hima, akan batas larangan. Yushiku, dikhawatirkan, ayyar ta'afihi, ia masuk ke dalam batas larangannya. Jadi gambarannya begitu, seakan-akan seperti orang yang mengembala, berada dia mengembala hewannya di perbatasan yang dilarang. Nembir, khawatir apa? Hewannya keluar, masuk ke dalam perkara yang dilarang. Oh itu, makanya yang syubhat jauhin kata Nabi. Jangan deket-deket sama yang syubhat. Yang deket-deket pada perkara yang syubhat, khawatir akan masuk ke dalamnya. Begitu, ya. Kemudian, lanjutan hadis yang Nabi mengatakan, ala inna likulli wa inna likulli malikin hima. Ala, ketahuilah bahwasanya bagi setiap raja itu memiliki kekuasaan, batas kekuasaannya. Ala wa inna himallah maharimu. Ketahuilah bahwasanya batas kekuasaan Allah, batas kekuasaan Allah, maharimu adalah segala yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya apa? Ada batas-batas yang nggak boleh kita lewati dalam syariat. Kalau kita melewati berarti melanggar. Apa batas-batas yang dibatasi oleh Allah? Perkara yang diharamkan. Ala wa inna fil jasad mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada gumpalan. Idza saluhat, apabila bagus itu gumpalan, saluhal jasadu kulluh, maka jasad seluruhnya akan bagus. Sebaliknya wa in fasadat, apabila gumpalan itu rusak, jelek, fasadal jasadu kulluh, maka jasad rusak seluruhnya kata Nabi. Ala wahyal qalb, maka ketahuilah yang dimaksud gumpalan itu adalah hati. Jadi hati itu pengaruh. Kalau hatinya baik, jasad menjadi baik. Kalau hatinya buruk, penuh dengan dengki yang orang, hasud sama orang dan lain sebagainya, minal amrad wal ghalbiyah, dari penyakit hati. Biasa orang yang iri itu, yang dengki itu penyakitan tuh. Ya. Ghamun dikatakan apa? Ghamun la yuta'akhir, dikatakan kesumpekan yang kagak ada habis-habisnya. Bagi orang yang apa? Yang hasud dengki, masya Allah, orang tetangganya beli motor dia pusing, kan bingung dia. Tetangganya dapat nikmat dia puyeng. Nah ini bahaya. Jadi memikirkan sesuatu yang dipendam dalam hatinya kebencian, sehingga menyebabkan timbul penyakit. Kan begitu. Kan timbul penyakit banyak gara-gara pikiran. Ya, itu begitu. Kalau hatinya bersih, tenang, insya Allah aman dari penyakit. Begitu ya. Ya penyakit yang ringan-ringan aja. Tapi kalau penyakit dengki ini, hatinya dongkol segala macam, nggak senang orang dapat nikmat, ini bahaya. Itu sifat hasud, sifat yang sangat membinasakan, menghabiskan pahala kita. Usaha yang harusnya berusaha gembira, saudara dapat nikmat, tangga kita dapat nikmat, berusaha ucapin alhamdulillah. Lawan tuh, walaupun kesel, walaupun kagak terima, kan gitu ya. Ada yang mau gitu, lawan alhamdulillah.
lillah. Minta kepada ya Allah sebagaimana engkau berikan kepada tetangga saya, kepada saudara saya, ya Allah berikan juga kepada saya. Itu namanya ghibthah. Kalau ghibthah itu dianjurin, ya. Yang enggak boleh hasud, tamanni dawali ni'matil ghair. Berharap nikmat orang lain hilang. Habis pindah buat dia doang. Itu namanya hasud. Habis pahalanya udah. Kalau Nabi bilang apa? Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulul hatabu an-nar. Sesungguhnya hasud itu bisa menggerogoti pahala, memakan pahala sebagaimana kayu api memakan kepada kayu bakar. Cepat dah habis. Rawahul Bukhari wa Muslim wal arba'ah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan perawi yang 4 yang lainnya, Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan lain sebagainya. Nah, jadi gini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita agar kita waspada. Ya, namanya sesuatu yang masuk dalam perut kan, masya Allah, ya, nggak dilihat lagi sama kita. Jangan, waspada penting ini. Ya, yang halal jelas, yang haram jelas. Nah yang samar nih, yang kata Nabi banyak orang kagak tahu. Artinya apa? Masa bodoh. Ya, masa bodoh. Yang penting gak haram. Nah, itu namanya syubhat. Nabi bilang perkara yang syubhat itu mendekati kepada yang haram. Digambarin sama Nabi begini, kayak orang mengembala kambing ada di perbatasan. Di perbatasan yang dilarang melewati perbatasan, tapi gembalanya di situ. Khawatir kambingnya bakal masuk, kan begitu nongkir bahasa kita ya. Seharusnya jauhan dari perbatasan. Ada juga ulama yang menggambarkan begini, ada tegangan listrik tinggi nih. Kadang-kadang ada gambar tengkorak, betul ya? Kan buat orang takut jadinya. Ada tegangan listrik yang tinggi ini, ada yang namanya jarak yang kita diminta untuk jangan mendekat di sini. Ya, kalau kita mendekat pun nggak kesetrum, ya. Cuma ada batas radiasi namanya itu. Ya, jangan mendekat di sini. Nah ini ulama bilang begini, yang jauh dari perbatasan itu batas, yang kirinya itu namanya yang halal. Ya, yang listriknya itu kalau bersentuhan itu perkara yang haram, kan jelas. Nah, yang namanya syubhat, batas yang tadi itu, yang nggak sampai kena listrik, tapi ada larangan di situ. Kalau kita mau selamat, jangan sampai batasan yang tadi, maka berada di luar. Karena kalau walaupun nggak terkena sengatan listrik dekat, ini sudah warning di sini, dikhawatirkan kena ke situ, kena kepada listriknya. Itu digambarkan, ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Nah, lanjut. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini penting deh. Dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi bilang begini. Udah berdoa dari Nabi. Siapa sih yang kepengen dapat doa dari Nabi? Rahimallah 'abdan. Semoga Allah merahmati akan seorang hamba. Samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Memudahkan apabila menjual dan memudahkan apabila membeli. Nah, kita jangan lihat masing-masing. Kita posisinya apa nih? Oh, kita sebagai pembeli memudahkan dalam membeli. Oh, saya sebagai pedagang memudahkan dalam berdagang. Kita berdoa dari Nabi, rahimallahu 'abdan. Semoga Allah merahmati akan seorang hamba yang ia memudahkan di dalam membeli dan memudahkan di dalam menjual. Kan enak kalau sama-sama begitu. Yang pedagang kagak nyekek yang beli juga kagak keterlaluan awarnya. Iya, kan ada model orang begitu tuh. Masya Allah, nih kopi aja masih lama banget diri. Beda dikit, ya. Nah, ini
gampangin. Bahkan kalau kita ada, ya nggak apa-apa, lebihkan diniatkan sedekah, begitu aja. Kalau ada, ya, kalau ada diniatkan sedekah. Yang menjual juga begitu, usahakan apa? Diniatkan ittiba bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah dia tajir berdagang. Kalau kita dagang, kalau niat ittiba bin Nabi, di samping dapat pahala mengikuti Rasulullah, juga sama tadi pahala karena kita bertijarah. Nah, ini memudahkan dalam menjual, memudahkan dalam membeli. Kemudian kata Rasulullah, samhan idza qada, memudahkan apabila memutuskan, samhan idza qada, dan memudahkan apabila meminta putusan. Hakim dalam memutuskan, dia memudahkan. Atau apa saja, dalam kepolisian, dalam apa misalnya, memutuskan sesuatu apapun, gampangin orang. Ini penting sekali, banyak orang-orang kita, Masya Allah, birokrasi namanya itu ya. Ini kadang-kadang nyusahin orang. Orang suruh muter-muter ke sono ya. Padahal kalau dia langsung kerjain bisa. Tapi jangan mudahin orang aja. Maaf, ini sering kita saksikan begitu. Ya, yang dari sini apa, muter ke sono, muter kemari, ya, ngobrol-ngobrol aja biasa. Harus kuliah itu, tanggung jawab. Jadi memudahkan urusan daripada orang mukmin. Sekiranya gampang, digampangin udah. Kenapa orang diputer-puter suruh kemari? Itu aja ya. Itu dapat laknat banyak dari orang. Alhamdulillah dari orang kesel terzalimi, ya kesel, akhirnya berkata buruk. Ini doa yang gak baik buat dia. Rahul Bukhari wa Ibnu Majah wa lafdhu lahu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ibnu Majah, dan lafaz daripada Imam Ibnu Majah kama rawah At-Tirmidzi bi ikhtilaf. Ya. At-targhib fi sidqi wan nasihah. Kemudian dalam bab yang setelahnya anjuran di dalam berucap yang jujur. Nah, ini penting nih. Ngomong jujur penting. Jangan biasakan dusta. Jangan biasakan dusta, karena dusta ini timbul dari kebiasaan. Timbul dari kebiasaan. Ya. Yang dusta memang ada pengecualian. Bohong memang ada pengecualian. Di antara pengecualian adalah bohongnya suami kepada istri, istri kepada suami. Tapi bukan dalam hal yang tujuannya islah untuk kebaikan. Laki misalnya makan punya bininya, ya, bini nanya enak ke bang, ya, jangan jujur ente, jujur lagi masakin lagi urusan. Masya Allah enak dibilang. Itu namanya jabrul khatir. Bukan dikatakan bohong. Kalau begitu ada bohong loh. Agak jabrul khatir, apa namanya, menjaga perasaan. Cuma garamnya kurang dikit deh. Nah, gitu. Bumbunya kurang banyak. Begitu. Jangan langsung ditembak. Ya. Nah, begitulah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi pernah datang ke rumah salah satu istrinya. Nabi minta makan. Cuma istrinya bilang, ya Rasulullah, nggak ada idamnya nih, nggak ada lauknya, ilal khal, kecuali cuka. Kecuali apa? Cuka. Nabi marah-marah. Kagak. Nabi bilang apa? Ni'mal idam al khal. Sebaik-baiknya lauk cuka, kata Nabi. Menambah selera makan. Ini kan apa namanya? Untuk menjaga perasaan. Itu begitu. Ya. Kalau kita gimana tuh? Ya. Bukan di luar. Ada sedikit, jujur penting. Al-Imam Al-Haddad sahib ar-Ratib dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Ibaniyah, beliau mengatakan begini, wa ismul kadhib 'azim. Dosanya berdusta itu sangat besar, dia bilang. Wa sahibuhu muta'arridun li la'natir rahman. Pelakunya bisa terkena laknat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa munakidun lil iman. Berdusta bisa mencabut keimanan seseorang. Itu kira-kira bahaya banget. Bahaya, dosanya besar. Bisa mencabut keimanan. Bisa terkena laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibawakan ayat oleh beliau yang Al-Haddad ini dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Imaniyah.
Yang pertama bisa mencabut keimanan, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yaftaril kadhib alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Kata Allah apa? Sesungguhnya orang yang berbuat dusta itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ulaika humul kadhibun, dan mereka itu adalah orang-orang yang berdusta. Jadi itu bisa mencabut keimanan, bisa terkena laknat Allah. Na'udzubillah. Allah berfirman, "Wa naj'al laknatallahi 'alal kadhibin." Kami jadikan laknat Allah kepada orang-orang yang berdusta. Jadi hati-hati, jangan biasain bohong. Ya, jangan membiasakan bohong. Jangan. Qulil haqq walau kana murra. Kalau kecuali dalam kecualian yang tadi. Pernah ada kisah begini ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali. Beliau di permulaan ketika menuntut ilmu, ya, izin sama ibunya, pengen menuntut ilmu ke negeri seberang. Akhirnya karena anaknya pengen belajar, pengen mondok bahasa kita dah, maka ibundanya mempersiapkan bekal buat anaknya, dikasih makanan, dikasih duit buat perjalanan. Cuma ibunya pesan, wahai anakku, ya, jangan kamu berbuat bohong sama sekali. Dalam keadaan apapun, jangan dusta. Dalam keadaan apapun dibilang. Ayo janji sama ibu. Akhirnya Imam Ghazali, iya janji sama ibu yang nggak mau berdusta dalam keadaan apapun. Berangkat deh. Al-Ghazali masih muda nih untuk menuntut ilmu. Kemudian dia ikut rombongan kafilah yang pengen ke negeri yang dia tuju. Biasanya di rombongan ke kafilah. Di pertengahan perjalanan, ya zaman dulu masya Allah lewat hutan, keluar hutan. Akhirnya ada perampok yang memberhentikan itu rombongan kafilah. Kemudian perampok itu mengatakan kepada yang di rombongan, ayo keluarkan harta kalian semua. Ya. Ada seorang perampok nanya kepada Imam Ghazali, apa yang kamu bawa? Dibilang, jujur lah ya, semuanya dikasih. Yang saya bawa duit segini, makanan ini semua. Perampoknya bingung ya, orang jujur banget ya. Yang lain kan nggak ngaku, akhirnya periksa baru dapat. Ya. Dia langsung jujur deh, duit sekian, yang makanan ini dan lain sebagainya. Sehingga membuat satu pemimpin perampok ini mengatakan kepada Imam Ghazali, loh, apa yang membuat kamu jujur? Dibilang, oh dia laku jujur banget, barangnya ini semuanya ada disebutin sama dia. Iya, saya telah berjanji sama ibu saya, dibilang. La aqul, gak berucap illa haqqan, kecuali jujur, baik dalam keadaan apapun. Kamu nanya saya, ya punya kamu bawa apa? Dibilang duit sekian. Akhirnya perampok dengar ucapan Imam Ghazali, sadar ya. Ya Allah, ini orang masya Allah ya. Ya, amal perjanjian ibunya saja ditepati. Wah, saya ini perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk enggak bermaksiat, saya enggak tepati. Akhirnya apa? Singkat cerita, ini pemimpin daripada perampok tersebut bertobat kepada Allah, dan semuanya tuh ya pengikutnya kemudian semuanya bertobat kepada Allah. Sebab daripada dakwah orang yang jujur di situ. Itu ada pengaruhnya tuh. Ya, kalau kita bawakan jujur, walaupun kita insya Allah ada efek baiknya di situ. Bisa menyebabkan orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kemudian wan nasiha, anjuran di dalam memberikan nasihat. Ini penting deh. Saling menasehati satu sama, saling mewasiati satu sama lain. Orang Islam harus peduli satu sama lain. Jangan urusan masing-masing. Biasanya kita begitu, peduli dalam arti apa? Peduli. Kalau misalnya saudara kita tergelincir dalam kemaksiatan, kita mesti sedih tuh. Saudara kita belum sholat, ini dakwain tuh, ajak berusaha. Apalagi saudara kita, apalagi orang tua kepada anaknya, apalagi anak kepada orang tuanya. Pelan-pelan
lain. Ini penting nih, saling memberikan nasihat satu sama lain. Jangan kagak peduli. Wah, kadang-kadang yang sholat masing-masing, ibadah masing-masing, neraka masing-masing. Itu banyak orang yang berani mau ucapin kayak begitu tuh ya. Yang surga lu, yang neraka gue dibilang. Main judi juga begitu, duit gue. Ya jangan. Ini orang yang kagak menasehati satu sama lain, ini bahaya. Turun bala ya menyeluruh kepada seluruhnya, baik yang taat maupun yang maksiat. Karena dikatakan al-bala ya'um. Maka jawaban kepada orang yang berkata demikian menjawab yang kita perintahkan, jangan main judi dong. Dia bilang, duit gue kan. Yang rugi juga gue. Maka jawaban yang benar apa? Iya, saya nggak mau Allah turunkan bala gara-gara ini. Karena bala kalau turun menyeluruh tuh. Gak memandang ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk nanti akan dibangkitkan terhadap niat masing-masing. Kalau orang baik, ya dibangkitkan dalam keadaan baik. Wafa'il kail, anjuran dalam wafa'il kail wal wazan. Dalam takaran timbangan harus disesuaikan. Jangan berkhianat. Yang kerjaannya jual beli dengan takaran, nimbang-nimbang beras dan lain sebagainya, jangan berkhianat. Ini bahaya nih. Kadang-kadang diganjel ya, diganjel pakai duit misalnya. Diganjel pakai apa? Dia berat. Jangan, ini haram hukumnya, dapat keuntungan dunia sedikit, tapi haram. Nauzubillah min, nggak berkah. Jadi nggak berkah. Arti nggak berkah jadi apa? Ini yang kita hasilkan walaupun dapat banyak kasat mata, digunakan untuk maksiat kepada Allah. Anak-anak jadi anak-anak yang durhaka dan lain sebagainya. Nauzubillah. Kita pengen yang berkah, sedikit tapi berkah. Wa tarhib min baqsil khair wal wazan, dan ancaman dari baqsil khair, ya, menipu dalam takaran dan timbangan. Wa minal kadhib wal ghish wal khiyanah, dan ancaman dari berbuat dusta, wal ghish menipu, wal khiyanah dan khiyanah. Kita baca sekarang ayat dan hadisnya. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang sadiqin. Bersamalah orang-orang sadiqin. Dari sini dalam ayat tersebut anjuran biar kita menyerupai mereka, menyerupai kepada orang-orang yang salihin. Bahkan ada ulama yang bilang begini, ini ayat Allah enggak mengatakan wa kunu minas salihin, jadilah kamu menjadi orang yang salihin, tapi ma'as salihin, bersama orang-orang yang salihin. Karena berat langsung menjadi salihin, berat. Kumpul, artinya apa? Kumpul bersama orang-orang baik menjadi baik. Itu penting. Kemudian dalam ayat yang lain, falau sadaqallah lakana khairan lahum. Apabila mereka jujur kepada Allah, lakana khairan lahum, maka itu adalah baik bagi mereka. Artinya apa? Kejujuran yang kita lakukan kembali kepada kita masing-masing. Ya, kita melakukan hal kebaikan, kejujuran dalam berjual beli, itu kembali keuntungan buat kita. Makanya dikatakan Falau sadaqallah, apabila mereka jujur kepada Allah, lakana khairan lahum, maka ada kejujuran itu adalah baik untuk mereka. Kembali kebaikan buat kita, bukan buat Allah. Kalau kita di dunia muamalah dengan benar, kembali buat kita. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ini ancaman bagi orang yang suka melebihkan takaran atau mengurangi timbangan takaran. Wailul lil mutaffifin. Nah, ayat itu sering kita baca. Neraka wail bagi orang-orang yang suka mengurangi timbangan takaran. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Apabila mereka menakar kepada orang lain, yastawfun, minta dipenuhi. Kalau dia nimbang sama orang, tambahin dong, ya, penuhin dong, begitu. Sebaliknya, wa idza kaluhum
awwazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang nakar, dia yang nimbang, rugiin orang. Banyak model begitu ya. Kalau dia nimbang beli sama orang minta penuhin, tambahin bang. Kalau dia yang nimbang, yang jual rugiin orang. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah dia tidak menyangka bahwasanya mereka itu nanti akan dibangkitkan? Ya. Di yaumin azim, pada hari yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Di hari orang-orang pada berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang menipu ini apakah enggak menyangka bahwasanya nanti mereka ini akan dibangkitkan? Hati-hati kita mikir buat kehidupan kita ada nanti di negeri akhirat. Ini kebaikan yang kita kerjakan kembali buat kita, bukan buat siapa-siapa tuh. Sama keburukan yang kita kerjakan kembali kepada kita sendiri. Nah, wa qala ta'ala dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ya qaumi awful mikyal wahai kaum, ya, awful mikyal, penuhilah akan takaran, wal mizan dan timbangan, bil qisti dengan adil. Wala tabkhasun nas asya'ahum, janganlah kalian menipu kepada manusia. Itu jelas sekali sore dalam Al-Quran. Allah bilang apa? Auful mikyal wal mizan, ya penuhilah daripada takaran dan timbangan. Jangan, ini perhatian nih yang buka warung dan lain sebagainya. Ya, apa aja dah, jangan pakai ganjel-ganjel, jangan tuh ya. Bahaya, untung sedikit dosa gede. Ini bahaya, ini masalah uang, kita makan, kita buat anak istri kita, cari yang halal, yakin begitu. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, at-tajiru saduqul amin. Nah, perhatikan. At-tajir pedagang, as-saduq yang jujur, al-amin yang dapat dipercaya. Nanti Rasulullah ma'an nabiyyin akan dikumpulkan bersama para nabi. Wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid. Ini luar biasa, pedagang yang jujur, pedagang yang amanah. Ini fadilahnya besar tuh. Ini pedagang yang jujur, yang amanah, Nabi bilang dikumpulkan bersama para nabi, bersama siddiqin, bersama dengan orang-orang yang mati syahid. Ini maqam yang tinggi makanya berusaha jadi pedagang yang jujur. Pernah ya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan begini. Nabi mengatakan bahwasanya at-tajir pedagang itu adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa. Sahabat bingung. Sahabat bilang, ya Rasulullah, alaysa ahallallahu al-bay'? Bukankah Allah menghalalkan jual beli? Betul, kata Nabi Muhammad. Ya, yang dimaksud dengan pedagang yang berdosa itu adalah pedagang yang menipu kepada orang lain. Man ghasyana falaysa minna. Siapa orang yang menipu kepada kami, maka bukan dari golongan kami yang sempurna. Ini maksudnya begitu. Tapi kalau pedagang yang jujur, yang amanah, yang dipercaya, Masya Allah, dikumpulkan bersama para nabi, makanya orang-orang sedikit, bahkan dikumpulkan bersama orang yang mati syahid. Makanya dalam berdagang niat yang baik itu bagian sunnah dia. Kata Rasulullah, ya tajir, pernah berdagang. Udah lebih pintar ngaji pun. Nah, dulu ketika mendagangi dagangan Siti Khadijah, sebelum beliau menikah dengannya, itu beliau Nabi Muhammad SAW ke Syam, dari Syam bersama daripada budak Siti Khadijah bernama Maisarah, ya, bi'arbah katsirah, mendapat keuntungan yang sangat besar, luar biasa, pintar. Dan begitu juga banyak para sahabat mereka yang berdagang pintar. Di antara pedagang yang bernama Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang kaya raya itu, luar biasa. Ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ini sahabat yang hijrah minal muhajirin
harta benda yang mereka punya di Mekah ditinggalin banyak tuh. Ditinggalin. Sampai sahabat kota Madinah, Nabi Muhammad banyak mempersaudarakan bainal muhajir wal ansar, antara sahabat muhajir dan ansar asli penduduk Madinah. Bulan dengan bulan, bulan dengan bulan, bulan dengan bulan. Juga sahabat Abdurrahman bin Auf disaudarakan dengan ada seorang sahabat namanya siapa ini? Akhirnya gini, ini luar biasa. Ini sahabat Ansar bilang, wahai Abdurrahman, saya punya rumah, dibilang. Sekarang rumah saya setengah-setengah sama ente, setengah buat ente, setengah buat saya. Saya juga punya bini lebih dari satu, dibilang. Aduh, ini bapak dulu ya. Ini sejarah. Ente mau yang mana, dibilang pilih. Yang ente mau, ane cerai, dikawin entar. Tapi begitu, ya. Apa jawaban sahabat Abdurrahman bin Auf? Gak ceramitan kayak kita, ya. Itu kan semangat kayak begitu ya. Dibilang apa? Saya nggak butuh sama harta ente, nggak butuh sama istri ente, bahkan didoakan mudah-mudahan Allah berkahkan harta ente, Allah berkahkan keluarga ente. Dullani ala suq. Dibilang apa? Tunjukin sama saya pasar di mana, dibilang. Pasar di? Akhirnya ditunjukkan, oh pasar Madinah di sini, jualannya begini. Oh iya. Itu sahabat Abdurrahman Auf, sahabat yang mahir dalam berdagang. Beliau ini berdagang dan ngambil untung besar. Ada orang yang nanya, wahai Abdurrahman, kau kenapa itu sukses jadi pedagang? Iya, saya mendagang mengamalkan sabda Nabi dan berdoa dari Nabi, rahimallah abdan samahan idza ba' wa sam'an idza ishtara. Kan gitu tuh. Semoga Allah merahmati seseorang yang menggampangkan dalam menjual, menggampangkan dalam membeli. Saya mau gampangin orang. Ternyata begitu tuh. Untung dikit kagak apa-apa. Yang penting lancar, gampangin orang. Bahkan sahabat Abdurrahman bin Auf pernah dia menjual 1000 ekor onta. Untungnya cuma apa? Tali pengikatnya doang. Tali pengikat. Sampai orang-orang bilang, ya Abdurrahman ente kelewatan. Ente nggak ngerti dagang, kagak paham dagang. Loh kenapa dibilang? Masa untungnya cuma begini doang? Apa jawaban sahabat Abdurrahman? Iya, di onta kan 1000. Dia belinya cash, nggak pakai tempo. Satu onta ada satu iketan satu igal itu berapa duit? Kali 1000 pada duit bilang. Kali 1000 kan setiap satu onta satu iketan. Ya, untungnya cuma ikatannya doang. Cuma ada 1000. Dibilang yang penting untung cash langsung jadi. Ya pakai tunda muter lagi barang. Itu keberkahan. Mudahin buat orang yang beli dan orang yang jual, sehingga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu tuh. Dagang niatnya itu diniatkan untuk memudahkan orang yang beli. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah anugerahkan buat kita sehat walafiat. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali disehatkan diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah buat orang-orang tua kita yang masih hidup panjang umur sehat walafiat. Buat orang tua kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, kita mohon kepada Allah bihaqqi surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Dan kita mohon kepada Allah bihaqqi surat Al-Fatihah buat anak-anak kita semuanya, mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah, anak yang bakti sama orang tua, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Ada hadhihi niyyah wa min kulli niyyatin salihah wa nawayna kamanna wa aslahuna salihuna fi niyyatihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه والحمد لله بالقدر والتنان صلى الله عليه وسلم محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.